memuji menyembah Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Nyatakan isi hatimu bagi kami siang ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu Roh-Mu bekerja dalam kami. Kami rindu firman-Mu memberkati kami. Sehingga kami yang datang dengan lemah iman kami dikuatkan. Kami yang datang dengan susah kami beroleh penghiburan dari Tuhan. Kami yang datang dengan sakit kami dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan bermacam-macam pergumulan hidup, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Engkau pemilik hidup kami. Engkau pemberkati hidup kami. Firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu hanya alat, tapi Tuhan yang punya kuasa. Hamba-Mu hanya suara, tapi Roh Kudus akan bekerja di hati kami semua. Ketika firman diberitakan, hati kami dilembutkan untuk dapat menerima firman. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, memberkati para pelayan altar yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan. Pakai mereka terus, worship leader, singers, pemain musik. Biar mereka diurapi secara luar biasa. Dapat membawa umat-Mu untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan saat memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali ada di sini. Puji Tuhan. Bisa berjumpa dengan Pak Gembala dan Bu Gembala. 2 tahun lalu saya pernah diajak oleh Ibu Ria dan Pak Ken, ya. Waktu 2 tahun lalu makan jasmani. Sekarang makan rohani. Haleluya. Puji Tuhan. Saya gembala dari desa, jadi tidak persiapkan seperti yang biasa jemaat Tuhan di sini, ya, ketika mendengar firman. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Dan sebelum lebih jauh, saya sangat bersyukur kepada Tuhan lewat kepercayaan Pak Gembala, Pak Ken dan Ibu Ria boleh mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat Tuhan di siang hari ini buat kita semua. Dan ada pepatah bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Reiti Mary Kaunang. Saya berasal dari Manado. Tempat pelayanan kami di GPDI Ebenezer Tolok. Ini Tolok ini kampung, saudara, bukan kota. Dari kota Manado masih ada 1,5 jam untuk ke tempat pelayanan kami. Dan di tempat kami itu daerah kuliner. Pak Gem sudah pernah ke Manado? Oh belum, nanti ya saya undang KKR. Haleluya. Puji Tuhan. Daerah kuliner, kalau dengar-dengar biapong, kawangkoan, kacang kawangkoan, ragai kawangkoan, itu di daerah kami. Tapi bukan saya yang jualan loh. Jadi kalau mau pergi ke sana tinggal telepon, tapi bayar sendiri-sendiri. Haleluya. Jadi suami saya 1, Stephen Morgan Rambi, dan anak kami 2, Yobel Christian Rambi bekerja di Kerawang, Jawa Barat. Dan yang kedua Patricia Yunika Rambi masih SMA kelas 10. Jadi 1 pasang seperti Pak Gem dan Bu Gem. Sama toran 2. Saya dengan Ibu Ria 1 angkatan di Sekolah Alkitab Batu Malang angkatan 40. Dan sekian lama kami tidak bertemu, Tuhan bawa 2 tahun kemarin ketika saya ada di Rajek. Saya memang suka main FB ya, status saya. Bu Gem langsung komen dan ingin ketemu, dan kita ketemu 2 tahun yang lalu. Dan terjalin terus hubungan sampai hari ini. Masih ada dalam kasih karunia Allah, masih ada dalam kemurahan Allah, masih ada dalam pelayanan. Itu sungguh luar biasa Tuhan kerjakan bagi kami. Puji Tuhan. Saya kira tidak ada yang lain. Oh kalau mau tanya-tanya, nomor sepatu 40. Baju ukuran XL. Nomor rekening sebentar aja ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita hari-hari ini dipersiapkan menjadi gereja sempurna. Amin. Nah, gereja sempurna itu bersyarat, saudara. Ya, sedangkan tinggal di dunia aja bersyarat, mesti cari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi mau jadi anak Tuhan. Bersyarat. Nah, gereja sempurna pun bersyarat. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-5, ayat yang sudah sangat familiar.
ayat 22-23. Haleluya. Saya dikasih waktu 45 menit oleh Ibu Ria. Tadi saya sudah 5 menit ya, tinggal 40 menit. Kalau sudah lewat kode ya. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 22-23, ayat yang sudah mungkin jadi hafalan. Bahkan anak sekolah minggu dinyanyikan ayat-ayat ini ya. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Menjadi gereja sempurna itu harus miliki sifat ilahi. Sifat ilahi di mana kita dapat? Di ayat ini. Haleluya. Sifat Kristus, karakter Kristus ada di ayat ini. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai buah roh. Ada 9 buah roh. Ya. Dan 9 hal ini adalah sifat Allah. Karakter Kristus yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau gereja Tuhan tidak memiliki 9 buah roh, tidak bisa disebut gereja sempurna. Ya, hanya gereja yang sempurna akan dibawa Tuhan untuk tinggalkan dunia ini. Nanti kita lihat sebentar ayat-ayatnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang percaya, kita diselamatkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak tinggal dalam hidup kita yang lama. Firman Tuhan bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita sudah dibaharui di dalam Tuhan. Makanya sifat-sifat duniawi jangan kita bawa-bawa lagi. Kalau di rumah masih suka ngoceh-ngoceh, ya bertobat. Ya toh? Tinggalkan itu semua. Kalau di rumah masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang itu semua, jangan dipertahankan. Karena kalau kita mempertahankan hal-hal itu, kita tidak akan disebut gereja sempurna. Kita tidak akan masuk dalam perkawinan dengan anak domba Allah. Haleluya. Seperti 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh di Matius pasal 25. Ya. Jadi kita sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini untuk menjadi gereja yang sempurna. Makanya kita sedang berlomba. Saya enjoy sekali tadi memuji Tuhan ya. Karena kalau setiap ibadah saya ada di sini. Tidak pakar sih, tapi bisa main musik. Jadi saya enggak, memang di tempat kami juga cuma saya yang bisa main musik. Jadi kalau saya keluar begini Pak Gembala yang pakai gitar. Pakai gitar biasa tapi disambung ke listrik. Ya, karena cuma saya yang bisa main keyboard, anak-anak saya dilatih, tapi yang perempuan cuma bisa LCD, yang laki drum dan bass, tapi dia sudah kerja di Kerawang, ya. Tapi Tuhan sedang persiapkan kita, haleluya. Apakah kita memuji Tuhan dengan bebas saat ada musik full, atau cuma pakai, zaman dulu pakaian masih cuman pakai, ya, pakai keroncong. Tapi sukacita memuji Tuhan. Tapi zaman yang canggih ini kalau gereja tidak ada musik, gereja mati, itu bukan gereja hidup. Iya toh? Karena sudah ada alat-alatnya, tinggal kita yang mempersiapkannya, bukan? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi menjadi gereja yang sempurna harus miliki sifat Kristus. Jangan kita pertahankan sifat-sifat lama kita. Sifat-sifat, nah kita undur atau maju. Ayat 19. Ya. Sifat lama. Perbuatan daging telah nyata di ayat pokok tadi Galatia 5 ayat 19. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi itu 13 atau 15 tadi, 15 ya. Sifat duniawi, perbuatan-perbuatan daging dibuang semua dari hidup ini. Amin.
Dan kita gantikan dengan buah roh tadi. Sifat Kristus, sifat ilahi itu harus muncul, harus nampak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan berbangga. Di sini Pak Ken ada doa 10 malam. Ya, biasanya aliran Injil sepenuh setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus ada 10 hari berdoa menanti pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari yang ke-50. Tapi ingat, jangan bangga hanya karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, bernubuat. Ya, membedakan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu karunia-karunia roh yang Allah beri dalam hidup kita. Tetapi kita harus berbangga ketika karakteristik ilahi memenuhi kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan luar biasa urapan saat memimpin pujian, luar biasa urapan saat menyampaikan firman, itu karisma. Tapi karakter memble. Ya. Karakter seperti orang dunia, seperti yang kita sudah baca tadi. Ya. Karakter dan karisma harus berjalan bersama-sama. Amin. Dan karakter itu yang paling penting. Karisma hari ini engkau diurapi Tuhan. Besok engkau boleh tidak diurapi Tuhan karena karaktermu bobrok. Tidak ada perubahan dalam dirimu. Bagaimana mau jadi gereja sempurna? Sementara menjadi gereja sempurna harus penuh Roh Kudus, harus penuh firman, harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Coba ayat yang ke 24 dan 25. Di Galatia 5 tadi. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging itu tadi. Di ayat 19 sampai 21. Salibkan itu semua, tanggalkan itu semua, buang itu semua. Karena itu produk iblis, bukan produk Tuhan. Ya, itu semua produk iblis. Tapi produk Tuhan di ayat 22-23 tadi, 9 buah roh itu. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Amin. Belajar, berjalan bersama Roh Kudus. Biar Roh Kudus di depan, kita yang ikuti di belakang. Jangan kita di depan, Roh Kudus di belakang. Ya, kalau kita ke kiri, Roh Kudus tidak mau ke kiri karena salah jalan. Ya, tapi kalau Roh Kudus ada di depan kita, dia akan tuntun kita. Ingat Bileam? Ketika dia berjalan dengan akal pikirannya hanya karena ingin mendapat upeti dari Raja Balak. Apa yang terjadi? Keledai yang dia tunggangi, yang sering dia pakai untuk berjalan dengan perjalanan-perjalanan yang jauh. Ya, menegur dia. 3 kali keledai menghindar saat Tuhan mau menghukum Bileam. Tetapi pada akhirnya keledai itu bisa bicara. Karena Bileam tidak turut pada pimpinan roh. Hati-hati dengan kita, jangan sampai anjing-anjing yang kita pelihara di rumah bersuara menegur kita karena kita tidak tunduk kepada Roh Kudus. Jangan sampai kucing-kucing yang kita pelihara di rumah menegur kita, bersuara kepada kita karena kita tidak dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Kita tidak pekah dengan suara Allah. Haleluya. Belajar pekah terhadap suara Allah. Haleluya. Orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saya pekah dengan suara Allah. Tadinya saya mau bawa di Roma pasal 12 ayat 2. Tapi saat saya berlutut, Tuhan ingatkan saya ayat ini. Ayat ini saya bawa di pelayanan saya tadi malam. Saya melayani di GPDI Citra 1 di tempat teman saya. Dulu saya praktik di Jelambar. Pengerja dari Pak Pendeta Yesua Woruntu. Dia punya 2 gereja di Jelambar, Kafling Polri dan di Taman Ratu Indah. Jadi saya kalau daerah sini sudah biasa. Haleluya. Sudah tahulah. Tapi setelah tinggalkan 2003 kota Jakarta, pulang, datang lagi 2 tahun lalu. Waduh, sudah banyak perkembangannya ya. Luar biasa. Tapi masih tetap ingat, dari Jelambar naik motor nyebrang ke Taman Ratu karena pelayanan. Haleluya. Dan sampai hari ini masih ada dalam pelayanan karena tetap berjalan menurut maunya Tuhan. Berjalan dalam pimpinan roh. Mungkin kalau kita tidak turut pimpinan roh, saya tidak ada di sini. Ya.
Tapi karena mau ikut pimpinan roh, saya masih Tuhan pakai dalam pelayanan. Haleluya. Di Manado kami sudah ada dari 2003 ya. Tinggalkan Jakarta. Saya merintis pelayanan di Perumahan Puri Metropolitan. Di Cipondo itu dari 97. Saya praktek, saya sambil merintis. Dan pelayanan kami berkembang sekarang Medland. Ya, pintu tol, Grand Lake. Berkembang luar biasa pelayanan di sana. Tapi kalau kami panggilan di Manado, tetap Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berusaha berlomba hari-hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan, menjadi gereja yang disempurnakan. Saya mau bawa kita untuk baca dulu tuh ayat pokok saya yang sudah tergantikan dengan ayat ini ya. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Haleluya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita ada di dunia, ya, tinggal bersama-sama dengan orang-orang dunia. Tetapi Tuhan tuntut tampilan kita adalah tampilan orang-orang percaya. Tampilan anak-anak Tuhan. Tidak seperti tampilan orang-orang dunia. Amin. Haleluya. Harus memancarkan cahaya ilahi. Sifat ilahi itu harus nampak dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi berada, di kantor, di rumah, di perjalanan, di TJ, di kereta api. Tampillah bahwa dalam diri kita ada Yesus. Haleluya, ada Kristus yang menguasai hidup kita. Jangan kita jadi seperti orang dunia, apa bedanya? Ya kan, walaupun kita masih tinggal di dalam dunia. Jadi menjadi gereja yang sempurna harus berbeda dengan orang-orang dunia. Haleluya. Harus berbeda, tidak boleh sama. Katakan kiri kanan, berbeda. Haleluya. Harus berbeda, tidak boleh sama. Karena kalau sama, tempat kita juga sama. Di mana? Gereja yang tidak sempurna tempatnya di mana? Pak Gem? Di neraka. Ya. Gereja yang tidak sempurna tidak masuk surga. Hanya gereja yang sempurna yang masuk surga. Haleluya. Nah, mengapa saudaraku kita harus menjadi gereja yang sempurna? Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Masih kurang sempurnanya. Cuma 1-2 yang mau jadi gereja sempurna. Ulang. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kita semua mau menjadi gereja yang sempurna. Karena hanya gereja yang sempurna yang bisa tinggalkan dunia ini. Kalau kita tidak jadi gereja sempurna, kita tidak akan tinggalkan dunia ini. Ya. Kalau kita tidak jadi gereja sempurna, kita akan masuk di masa aniaya, antikris. 3,5 tahun. Ya, kita belajar eskatologi ya Bu Gem. 3,5 tahun loh di masa antikris. Kalau tidak masuk di dalam kelompok gereja yang sempurna. Ya. Coba kita lihat. 2 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ya.
Kedurhakaan telah mulai bekerja. Siapa manusia pendurhaka? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, antikris. Siapa antikris? Kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, antikris adalah orang-orang yang sedang beribadah di dalam. Ada di sini dia. Ada di sini. Saya bacakan ayatnya saja ya. Saya tidak catat, cuman Tuhan kasih ingat. Antikris. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari antara siapa? Kita yang beribadah, ya toh? Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi hati-hati yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Hati-hati yang beribadah salah motivasi. Oh, di sana kalau ibadah ada makan. Oh, di sana kalau ibadah dapat beras. Oh, di sana kalau ibadah dapat pici. Orang Manado bilang pici. Cuan. Oh, di sana kalau ibadah ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena tujuan mereka beribadah cuma perut, cuma makan. Tidak ada tujuan untuk beribadah mencari Tuhan. Kalau kita cuma cari makan, kalau kita cuma cari uang, kalau kita cuma cari doi kata orang Manado, kalau kita cuma cari sesuatu, kita tidak akan dapat berkat. Tapi kalau kita cari sumbernya, siapa sumbernya? Sama-sama kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita cari sumbernya, kita tidak akan kelaparan. Kalau kita cari sumbernya, kita tidak akan kekurangan. Kalau kita cari sumbernya, kita akan diberkati. Haleluya. Jadi hati-hati, kembali saya baca ayat 19 ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk pada kelompok atau golongan antikris. Ada waktu yang Tuhan beri bagi mereka cuma 3,5 tahun. Ya. Jadi tadi pertanyaannya mengapa kita harus menjadi gereja sempurna? Jawabannya tadi karena Bapa kita sempurna. Sekarang pertanyaan, siapa yang menyempurnakan kita? Ada yang bisa jawab? Pak Ken tidak bisa menyempurnakan saudara sebagai jemaatnya. Saya pun tidak bisa menyempurnakan jemaat yang kami layani. Jadi yang dapat menyempurnakan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang dapat menyempurnakan saudara dan saya. Mungkin bagi orang lain pemandangannya, oh Pak Ken sudah sempurna. Oh Ibu Ria sudah sempurna. Itu pandangan manusia. Tapi belum tentu di hadapan Allah kita sempurna. Jadi yang menentukan siapa sempurna hanya Bapa di sorga. Hanya Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Tadi di ayat yang di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 tadi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai nyata. Dan masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Yang menahan antikris bekerja secara full adalah orang-orang percaya. Kita semua. Haleluya. Yang menahan adalah kita. Kita yang setia. Kita yang tekun berdoa. Kita yang sungguh-sungguh melayani. Kita yang menahan sampai dia belum bekerja secara full. Tapi rohnya sudah bekerja. Tahun 92.
Ketika saya waktu itu tinggal di Kelapa Gading, ya waktu itu saya ikut gembala saya, ikut pemahaman Alkitab atau pemantapan Alkitab, karena saya masih umur berapa tahun itu ya, 92, umur 22 tahun. Saya melayani di GPDI Gading Vespa, tempat penggembalaan Bapak Pendeta Pit Manopo. Jadi kami harus setiap hari Senin Selasa harus ada pembekalan Alkitab di Batu Ceper. Setiap ikut pergi saya ikut gembala ya. Kemudian pulang sudah jam 11 malam di lampu merah Cempaka Putih yang muara ke Pulau Gadung, ke Rawamangun, ke Tanjung Priuk, di Cempaka Mas itu, yang Cempaka Mas sekarang ya. Pas lampu merah mobil kami sudah digores-gores sama pisau. Saya sudah gemetaran ya, Pak Gembala bilang, Baba diam jongoni berdoa jo, Baba diam jongoni berdoa jo. Mengerti enggak? Tenang maksudnya. Diam saja, enggak usah ngomong, doa saja. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan berani buka kaca, kata Pak Gembala. Jangan berani turunin kaca. Berdoa, Tuhan tolong. Supaya cepat itu lampu merahnya. Karena mereka sudah gores-gores itu pisaunya ya. Akhirnya tiba-tiba datang mobil di samping kami. Tahun 92 loh. Dengan platnya B666. Ya, angka siapa itu? Angka antikris. Tahun 92. Sudah berapa puluh tahun yang lalu? 24 tahun yang lalu. Sudah ada itu ya saudara. Antikris. Rohnya sudah ada. Tapi dia belum bekerja secara full. Karena masih ada yang menahan. Coba. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Kita orang-orang percaya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ada 2 peristiwa sebelum kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama yaitu peristiwa penyingkiran gereja. Tapi gereja belum dibawa ke sorga. Tapi gereja dibawa ke satu tempat. Baru mulai antikris bekerja. Jadi antikris belum bekerja full karena masih ada yang menahan. Karena orang-orang percaya hari-hari ini sungguh-sungguh dalam beribadah. Sehingga antikris belum bekerja secara full. Setelah masa antikris 3,5 tahun baru terjadi peristiwa yang kedua sebelum kedatangan Tuhan. Yaitu peristiwa pengangkatan. Haleluya. Jadi peristiwa penyingkiran gereja terjadi sebelum masa antikris 3,5 tahun. Peristiwa pengangkatan gereja terjadi setelah masa antikris 3,5 tahun. Haleluya. Ya, kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 tahun, 1260 hari lamanya. Haleluya. Perempuan itu siapa? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu siapa? Gereja yang sempurna. Haleluya. Saya mau baca lagi itu gereja yang sempurna. Yohanes pasal 3 ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 5. Haleluya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air di sini bukan air mineral, bukan air sungai, bukan air laut, tetapi air yang berbicara firman Allah. Haleluya. Dan roh Allah, Roh Kudus itu harus ada di dalam gereja Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Supaya ini. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah karena kalau dia tidak punya dua kekuatan. Firman dan Roh Kudus. Gereja sempurna harus miliki 2 kekuatan. Kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Untuk tinggalkan dunia ini. Ayat 14 Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12 ayat 14.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Haleluya. Gereja yang penuh Roh Kudus dan firman akan dibawa ke satu tempat dengan kedua sayap burung nasar. Haleluya. Akan disingkirkan. Yang tadi, kalau yang menahannya telah disingkirkan. Haleluya. Gereja yang menahan pekerjaan antikris akan disingkirkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena gereja itu sudah disebut sebagai gereja yang sempurna. Selama 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, setengah masa setengah tahun. Haleluya. Jadi berapa tahun? Berapa? Belum semua, berarti yang lain ragu-ragu. Berapa tahun? 3,5 tahun. Tadi kita baca di ayat 6. Coba ulang ayat 6. Wahyu pasal 12. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. Karena menurut kalender Yahudi 1 tahun 360 hari. Kalau kalender internasional 1 tahun 365 hari. Jadi 360 kali 3 tahun 1080 hari. 6 bulan. Itu 180 hari. Jadi 1080 tambah 180 dapatlah 1260 hari. Haleluya. 1260 hari ini adalah tadi di ayat 14. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ya. Jadi cocok toh. Kalau ada pengajaran 7 tahun penganiayaan antikris itu tidak ada. Cuman ada 3,5 tahun. Enggak percaya berarti ya, yang lain pada diam. Percaya tidak? Oh yang lain bongong-bongong aja. Harus yakin bahwa 3,5 tahun waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada antikris. Tapi gereja yang sempurna sudah tidak ada di situ. Haleluya. Yang mau jadi gereja sempurna lambaikan tangan. Haleluya. Salah sendiri kalau tidak lambaikan tangan. Berarti Anda tidak punya iman. Ya betul toh. Kita semua harus jadi gereja sempurna dong. Tidak mau masuk masa aniaya. 3,5 tahun Anda diiris, dipotong kupingnya, dicungkil matanya, dipotong. Disiksa. Saya tidak perlu bacanya, Pak. Itu ada di Wahyu 13 ya. Satu lagi tentang antikris. Wahyu 13 ayat yang ke-5. Wahyu 13 ayat yang ke-5. Udah berapa menit? 29. 5 menit lagi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 1 tahun 12 bulan, 12 kali 3, 36, 36 tambah 6 berapa? Berapa? Ya, enggak bisa. 42 bulan ya. Jadi 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun. 1260 hari, 3,5 tahun. 42 bulan, 3,5 tahun. Masa yang diberikan Allah kepada antikris. Tapi gereja yang sempurna sudah ada di satu tempat. Firman Tuhan bilang, di mana jauh dari si ular, yaitu antikris itu. Antikris tidak menyerupai ular. Seperti waktu di Taman Eden, tidak. Tidak lagi dia menyerupai ular, akan melingkar saudara, tidak. Ya, nanti saja siapa yang masuk ke sana dia akan saksikan. Tapi saya tidak mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya. Aku tidak mau di sini, hanya mau di sana, di sorga yang Tuhan sediakan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Semua kita mau di sana, di tempat yang Allah sudah sediakan. Sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Tapi ingat, kita sekarang sedang dalam antrian. Ada 2 versi kedatangan Tuhan. Datang secara pribadi
dan datang secara universal. Mungkin saya antrian pertama, Ibu Ria kedua, Ibu yang di belakang Ibu Ria ketiga, kita tidak tahu kapan waktunya. Yang pasti kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mati dalam Tuhan, ada kebangkitan pertama yang Allah sediakan bagi kita. Haleluya, nggak usah takut. Orang tua kita, anak kita, kakak adik kita, kalau dia mati dalam Tuhan, kalau dia setia kepada Tuhan, ada kebangkitan pertama yang Tuhan sediakan. Tapi kalau dia di luar Tuhan, jangan harap dia akan dibangkitkan. Tidak akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun damai. Tapi masuk di tempat yang sudah disediakan. Neraka yang kekal. Ya. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja yang sempurna, ada surga yang kekal. Ada pujian lama bilang, ada surga mulia. Ada surga mulia, satu tempat indah dan senang. Ada surga mulia. Haleluya. Mau ke surga? Mari kita antri. Antrian. Siapa yang sudah mau ke surga? Angkat tangan. Yang sudah siap, angkat tangan. Kalau yang belum siap, jangan dulu. Tuhan, anak saya belum menikah. Tuhan, saya belum punya cucu. Tuhan, saya belum punya rumah. Tuhan, saya masih ngontrak. Jangan dulu Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya, tidak usah banyak bicara. Tidak usah bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang kita katakan, aku siap. Haleluya, aku siap Tuhanku. Haleluya, kalau hari ini waktu saya, aku siap Tuhan. Surga mulia tempatku. Haleluya. Makanya berusaha jadi gereja sempurna. Amin. Jangan jadi gereja abal-abal. Jangan jadi gereja yang tidak sempurna. Merek gereja tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan sejauh mana kehidupanmu dengan Tuhan. Sejauh mana hatimu connect dengan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau menikmati tempat yang Tuhan sediakan. Dan yang Tuhan janjikan. Mari berlomba menjadi gereja yang sempurna. Haleluya. Tempat di mana kita beribadah 2 tahun lalu di Dan Mogot ya Bugam. Ini sudah di sini, di Ibis. Ya. Sekarang udah di sini. Nggak tahu saya datang lagi 2 tahun depan. Mungkin sudah di HI. Haleluya. Oh, sudah terangkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak tahu ya, waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pun bukan waktu kita. Amin. Jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Haleluya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Allah tidak pernah merancang kecelakaan. Tapi rancangan Allah damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Ya, waktunya sudah habis. Biarlah kita semua berjuang, berlomba hari-hari ini supaya kita termasuk gereja yang sempurna. Miliki sifat ilahi, miliki karakter ilahi. Supaya sifat ilahi, karakter ilahi yang akan menggiring kehidupan kita menjadi gereja yang sempurna. Kita tidak mau masuk di masa antikris. Kita tidak mau masuk di masa aniaya. Tapi kita mau menjadi gereja yang disingkirkan. Tapi kalaupun kita dipanggil sebelum gereja disingkirkan, asal kita mati dalam Tuhan, ada kebangkitan pertama yang Allah siapkan buat kita. Ayat yang paling terakhir, 1 Tesalonika 4, ayat 13, yang paling terakhir. Oh, yang terakhir dan yang paling terakhir. Masih boleh pakaian? Masih boleh? Nah, 35. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak adik kita yang telah mendahului kita. Yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama. Lanjut 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Haleluya. Karena tubuh daging ini tidak akan masuk ke dalam sorga. Satu lagi ya. Paling terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Haleluya. Jadi yang mati akan bangkit, yang hidup di saat itu, di saat Yesus mau datang pada kali yang kedua, akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Sebab tubuh jasmani, tubuh duniawi tidak berlayak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita akan diubah. Pengubahannya tidak tahu seperti apa. Yang pasti kalau tubuh duniawi dicubit sakit, dengar omongan tersinggung, nangis, dan lain sebagainya. Tapi tubuh rohani ya tidak akan tersinggung lagi, tidak akan menderita lagi, tidak akan nangis lagi, tidak akan susah lagi. Sebab kita telah diubah dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh rohani. Seperti yang sudah kita baca. Kalau semua yang mati sudah bangkit, yang hidup sudah diubahkan, ketika bunyi sangkakala, Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput kita orang-orang percaya masuk ke dalam kemuliaannya. Di sana kita tidak akan susah bekerja, kita tidak akan berjerih lelah, tapi tugas kita hanya memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Nggak tahu saya sama Pak Ken mau ketemu nggak di sorga. Tugas kita di sana hanya memuji menyembah Tuhan. Jadi tidak lagi bagreb, tidak lagi bekerja, tidak lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi tugas kita di sana hanya memuji menyembah Tuhan. Di dunia kita berjerih lelah, kita berusaha. Tapi di sorga kita akan nikmati taburan-taburan kita. Tuayan-tuayan di sorga mulia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.